Kamu sendiri terlalu sering melakukan hubungan intim. Maka dia memanggil wanita cantik itu ke sisinya. Bertanya dengan baik hati. Kapan terakhir kali Anda melakukan hubungan intim? Kata-kata pemuda itu membuat wanita cantik langsung tegang. Pertanyaan ini membuat wanita cantik merasa sangat malu. Langsung menampar pemuda itu. Padahal dirinya tidak seperti yang dia katakan. Tapi tidak tahu di mana kesalahannya. Maka dia mengingatkan wanita cantik sekali lagi. Karena Anda terlalu sering melakukan hubungan intim. Ada penumpukan racun di dalam tubuhmu. Jika kamu tidak segera diobati, kamu tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Wanita itu langsung merasa cemas mendengar perkataan pemuda. Dia tidak bisa memahami pemuda yang baru ditemuinya. Mengapa dia begitu mengenal dirinya sendiri? Padahal dirinya tidak seburuk yang dikatakan olehnya. Kehidupan pribadi berantakan. Aku, Sukianyu, masih bersih. Jangan bicara kasar seperti itu. Kamu hanya ingin menjaga wajahmu dan hidup dalam penderitaan. Aku berkata padamu. 3 hari kemudian, kamu akan menderita sakit perut yang tak tertahankan. Saat itu, rasanya seperti ada jutaan cacing merayap di dalam perutmu. Toksin menyebar ke seluruh tubuh dalam 7 hari. Kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Kata-kata pemuda membuat ayah gadis mengira dia bodoh. Langsung mengusir pemuda tanpa belas kasihan. Melanjutkan dengan seolah tak ada yang terjadi, mengundang semua orang untuk makan bersama. Tanpa disadari, bencana besar akan menimpa gadis itu. Benar saja, 3 hari kemudian gadis itu tiba-tiba mengalami nyeri perut. Sampai saat ini, barulah gadis itu teringat kata-kata pemuda 3 hari sebelumnya. Maka tanpa banyak berpikir, langsung bangkit untuk mencari pemuda. Hari itu, pemilik toko barang antik sedang bersiap untuk naik tangga memperbaiki lampu. Tanpa disangka, pemuda pengantar makanan datang dengan gegabah. Tanpa sengaja menabrak pemilik toko. Apa yang sedang kamu lakukan? Kotor dan berantakan. Pesanan makanan. Letakkan di atas meja. Oh, pemuda yang membuat masalah terlihat sangat malu. Segera meletakkan pesanan makanan dan bersiap untuk pergi secepatnya. Tidak disangka, ketika pemuda berbalik, kejadian tak terduga lagi. Menjatuhkan botol porselen biru senilai 5 juta milik ibu pemilik toko. Terjatuh ke lantai. Ah, botolku. Maafkan saya, ibu pemilik toko. Saya tidak bermaksud. Saya akan membayar Anda uangnya, Tuan Lu. Melihat botol yang pecah, ibu pemilik toko hampir menangis karena khawatir. Ini adalah hadiah ulang tahun yang dipesan oleh putri keluarga Yun Haisu untuk kakeknya. Mengetahui kesalahan besar yang telah dilakukannya, merasa tidak ingin hidup lagi, maka bersiap untuk bunuh diri di toko. Namun ibu pemilik toko melihat bahwa pemuda itu jujur. Juga sulit untuk menahan hati. Maka ia memutuskan untuk tidak menuntut pemuda tersebut lagi. Meminta pemuda itu segera pergi. Tidak disangka, pemuda terluka saat membersihkan pecahan. Kemudian, pecahan porselen dan darah mengalami reaksi kimia. Pemuda dibawa ke ruang misterius. Botol ini telah terperangkap selama 3000 tahun. Kenapa kamu masih ragu? Untunglah kau menghancurkan vas bunga. Membuat saya mendapatkan kembali kebebasan. Sebagai balasan, aku akan memberimu mata dewa penetrasi. Hahaha. Begitulah. Pemuda secara tak terduga mewarisi mata tembus pandang. Langsung melihat tahi lalat di belakang pemilik toko. Kenapa lihat-lihat? Mengapa kamu masih belum memutuskan? Pemilik toko menerima telepon dari pelanggan. Tahi lalat kupu-kupu di belakangmu sangat cantik. Bagaimana kamu tahu? Ada tahi lalat kupu-kupu di belakangku. Sayang kecil, kamu mengintip aku. Aku tidak mengintip kamu. Aku hanya melihat. Saya langsung melihat. Haha, drama pendek. Sampai saat ini, drama pendek. Dia bisa langsung melihat keaslian barang antik di toko. Hal ini membuatnya merasa kekayaan akan segera datang. Semuanya palsu. Pada saat itu, pemilik toko menerima telepon dari pelanggan. Katanya ada urusan mendesak. Harus segera mengirim vas bunga yang dipesan. Ini membuat pemilik toko panik sampai kedua kakinya gemetar. Sudah selesai. Sekarang harus bagaimana? Kenapa melihat-melihat? Mengapa kamu belum pergi? Nyonya pemilik, aku memecahkan vas ini. Bagus. Siapa yang melakukan? Dia yang bertanggung jawab. Saya akan mencari solusinya. Kamu masih cukup berani. Tapi apakah kamu tahu? Keluarga Su adalah keluarga terbesar pertama di Jiangzhou. Kamu telah merusak hadiah ulang tahun yang mereka berikan kepada kakek Su. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Tenang, saya punya rencana. Selamat untuk ayah. Semoga beruntung seperti Laut Timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Bagus sekali. Keluarga Yun mengirimkan Istana Langit Giok. Sebuah batang J. Semoga kakek Su hidup panjang dan bahagia. Keberuntungan tak terbatas. Keluarga Wang mengirimkan 1 batang ginseng ribuan tahun. Semoga kakek Su beruntung seperti Laut Timur. Terang benderang seperti matahari dan bulan. Hahaha. Ayah, aku, dan Yifan juga telah menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Baiklah.
Lukisan ribuan mil pegunungan dan sungai hilang selama bertahun-tahun. Ternyata ditemukan oleh anak kedua keluarga Su. Inilah karya hilang dari tahun ini. Lukisan asli Wu Daozi. Hahaha. Kakek, cucu di sini mengucapkan semoga beruntung seperti Laut Timur. Semoga panjang umur dan bahagia. Baik. Hahaha. Ribuan kata. Di mana hadiah yang kamu persiapkan? Sedang dalam perjalanan, segera tiba. Bos besar. Ribuan kata. Waktu yang baik akan berlalu. Di mana hadiah ulang tahun kalian? Kakek, aku, ayah itu. Beri jalan. Sepertinya belum terlalu terlambat. Kakek, inilah hadiah ucapan selamat yang aku siapkan untukmu. Porselen biru dan putih senilai 5 juta. Ah, tidak. Tunggu sebentar. Nona Su, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Aku tidak sengaja memecahkan porselen biru dan putih. Hancur. Ada lagi. Vas Qinghua milikku. Ah, jangan-jangan. Nona Su, jangan terburu-buru. Aku belum selesai berbicara. Kami khusus menyiapkan untukmu. Hadiah ulang tahun baru telah disiapkan. Sebagai ganti rugi. Semua orang sudah melihat. Ah, jam. Hahaha. Jam rusak. Hanya jam rusak. Mengirim jam sebagai hadiah ulang tahun ke-80 adalah tabu besar. Barang kacau. Apakah kamu mengantarkan saya ke akhir hayat? Bagus. Su Qianyu, pesan makanan delivery. Kirim jam rusak itu ke sini. Apa artinya? Apakah kamu mengutuk kakekmu? Kakek, saya benar-benar tidak tahu. Bawa dua orang ini keluar. Dan jam rusak ini. Tarik semuanya keluar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mengapa kamu tidak tahu diri? Saya khusus memberikanmu hadiah ulang tahun senilai 1 miliar. Hadiah ulang tahun senilai 1 miliar. Kamu masih memperlakukan saya seperti ini. Hahaha. Kamu bilang jam ini senilai 1 miliar? Hahaha. Panggilan untuk drama pendek. Lin Peng, kamu bilang kakekmu menjual barang antik? Saya hanya mempercayainya. Kenapa kamu menipu saya? Jam ini sudah berapa tahun di rumah saya? Bagaimana mungkin senilai 1 miliar? Lian Jie, apakah kamu percaya padaku? Hanya jam ini. Memang, itu senilai 1 miliar. Ya. Jangan percaya padamu lagi. Hanya mainan ini. Ini harus senilai 1 miliar. Aku berlutut dan memanggilmu kakek. Hahaha. Tidak perlu. Panggil saja ayah. Memanggil saya kakek akan membuat saya terlihat terlalu tua. Kukira. Hei, cukuplah. Pemuda, hari ini adalah ulang tahun ke-80 saya. Sebenarnya saya tidak ingin melihat darah. Kamu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Su saya. Datanglah, ambil ini. Orang yang tidak tahu diri. Bahkan lonceng retak ini miliknya. Buanglah bersama-sama ke tempat pemakaman liar. Mulai. Tunggu sebentar. Ini bukan tangan suci mata langit. Apakah ini Master Huang Tianqiu? Tuan Huang. Saya telah berkecimpung dalam penilaian barang antik selama lebih dari 60 tahun. Telah melihat puluhan ribu barang antik besar dan kecil. Barang-barang langka dan berharga. Lagi-lagi dianggap sebagai, diakui oleh Kaisar sebagai tangan suci mata langit. Pemuda, kamu bilang lonceng ini bernilai 1 miliar. Saya akan menilai dengan baik. Anda harus menilai dengan baik. Hanya barang bekas ini. Apakah benar-benar sepadan dengan harganya? Sudahkah kamu melihat dengan jelas? Hahaha. Anak muda, kamu bilang lonceng ini bernilai 1 miliar. Benarkah? Menurut pendapat saya, lonceng ini bahkan tidak sepadan dengan 10 yuan pun. Hahaha. Lin Peng, kamu bilang lonceng ini berharga. Aku hanya percaya padamu. Kita tidak punya dendam. Kenapa kau menyakiti aku? Lian, kau percaya padaku. Itu benar-benar bernilai 1 miliar. Dia yang salah melihat. Kau benar-benar lucu. Menurutku, ini bukan hanya sebuah tidak layak seharga 10 dolar barang bekas. Itu masih upacara menghormati orang mati. Apa? Upacara menghormati orang mati. Su Qianyu, kau mengutuk kakekmu seperti itu. Ayo, bawa kedua orang ini. Tarik keluar dan bunuh mereka. Su Hong, Su Qianyu, usir dari keluarga Su. Ayah. Tidak, ayah. Aku tidak. Semua berhenti. Hai, kecil manis. Apa yang ingin kau lakukan? Satu kali bunyi, angin datang.